Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Iris. Kali ini Pak Iris akan membahas penyusunan soal hot jenjang SMP atau MTS ataupun sederajat, mapel IPS, Bahasa Indonesia, IPA dan PAI yang sebelumnya Pak Iris dapatkan melalui BIMTEK Kanwil Kemenak Jawa Timur yang diselenggarakan 25, 26, dan 27 Februari 2021. Apa yang akan dibahas di dalam penyusunan soal hot ini? Bila ada yang berbeda pendapat, silakan di kolom komentar untuk ditulis dan kita diskusikan. Mari kita mulai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Dan tonton sampai habis. Terakhir akan ada alamat link apa yang Pak Eris sampaikan ini ya. Jadi nanti bisa download ya. Yuk kita bahas. Nah, Pak Eris akan membahas secara praktisnya saja ya, karena sebagian sudah mengenal apa itu hot. Intinya hot itu apa? High order thinking skill, kemampuan yaitu tingkat tinggi, bukan hanya sekedar mengingat, menyatakan, atau tanpa mengolah ya. Jadi soal hot itu mengukur apa? Satu konsep-konsep yang lain ya, menerapkan informasi, mencari kaitan, menggunakan informasi, menyelesaikan masalah. Nah ini, dan menelaah ide. Hot atau high order thinking skill ini kemampuan tingkat tinggi tadi yang Pak Eris bilang. Soal hot ini adalah analisis, evaluasi, dan kreasi. Jadi C4, C5, dan C6. Hot bisa dikembangkan semua jenjang pendidikan dan usia. Bahwa soal hot tidak sama dengan yang sulit. Jadi ingat, ini kata kuncinya ya. Soal hot itu tidak identik dengan soal yang sulit. Kalau sulit, ya kasihan juga nanti siswanya nggak bisa jawab ya. Berikutnya, bagaimana langkah menyusun soal hot? Pertama adalah menganalisis kompetensi dasar. Yang kedua baru menyusun kisi-kisi soal. Kemudian memilih stimulus yang menarik dan kontekstual seperti bagan, tabel, cerita, berita ya. Yang keempat, ini kaidah penulisan butir soal juga ya, diperhatikan. Yang kelima, membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Apa itu karakteristik soal hot? Yang pertama, ini mengukur berpikir tingkat tinggi. Jadi bukan hanya mengingat atau memahami saja. Berbasis masalah. Stimulusnya menarik atau berfungsi sebagai nanti untuk analisis ya. Tidak familiar dan kebaruan. Nah ini dimensi proses kognitif. Yang pertama ini ya, tokohnya Krulik dan Rulik. Ini ada 4 tingkatan: recall, basic, critical, kreatif. Sedangkan Bloom yang orsinil, ini C itu kognitif ya, pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 sintesis, dan C6 evaluasi. Nah setelah direvisi, mengingat, memahami, menerapkan. Nah yang hot yang mana? Yang menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah ini hot sini. Kita lanjut. Nah ini perhatikan dimensinya proses kognitif. Kita lihat dari yang lot. Ini hati-hati ya. Untuk istilah L ini adalah level ya. Level 1 sama dengan kognitif 1 dan kognitif 2. Kognitif 1 itu apa? Mengingat. Kognitif 2 adalah memahami. Level 2 sama dengan C3 atau mengaplikasikan ya. L3 level 3 sama dengan istilahnya kognitif 4 itu analisis, kognitif 5 adalah apa? Mengevaluasi, dan kognitif 6 atau C6 adalah mengkreasi. Nah, saya akan membahas tentang yang praktisnya saja ya. Seperti mengingat, kata kerjanya adalah menunjukkan, menyebutkan gitu ya. Kalau yang memahami biasanya contoh ya, terus
mengklasifikasikan atau mengidentifikasi. Kalau aplikatif ini biasanya sikap atau mendemonstrasikan atau menghitung. Menganalisis ini membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji gitu ya. Mengevaluasi ini menilai gitu ya, menyanggah, memutuskan atau memilih. Kalau mengkreasi ini bisa membuat sesuatu yang sudah ada itu bisa diperbaharui ya, atau dimodifikasi, itu mengkreasi. Mengkonstruksi, mendesain, menulis, membuat, nah itu adalah mengkreasi. Ini insyaallah tadi sudah paham ya level kognitif tadi. Nah ini contoh-contohnya kita bahas. Yang IPS, karena Pak Eris membahas IPS jadi akan lebih banyak di IPS-nya. Jadi jangan lupa, silahkan kalau berbeda pendapat di kolom komentar. Untuk format kartu soal ini ada jenjang. Oh ya, nanti di halaman tahrir pun ada format ya, format kartu soal, format kisi-kisi, dan link untuk semua yang Pak Eris presentasikan ini. Jadi langsung aja ke KD ya. KD-nya itu adalah memahami ya. Kemudian materinya kelangkaan. Indikatornya disajikan gambar kebutuhan manusia. Peserta didik dapat menunjukkan contoh kebutuhan manusia menurut intensitasnya dengan tepat. Berarti di sini ada kata contoh ya. Level kognitifnya adalah L1. Kalau ingin ke kognitif bagaimana L1 ini? Kalau contoh ini sudah ke kognitif 2, memahami karena contoh ya. Ini materi kelas 7 semester 2. Soalnya perhatikan gambar di bawah ini yang menunjukkan contoh kebutuhan manusia menurut intensitasnya berupa kebutuhan sekunder. Ini banyak gambarnya ya. Jawabannya adalah B, jam tangan dan laptop. Seperti itu ya. Kita lanjut ke level 2. Kita lihat level 2 ini yang IPS. KD-nya adalah menganalisis keunggulan ya tentang ASEAN nih. Materinya peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Indikator soalnya ini penting nih. Disajikan narasi tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan. Peserta didik dapat menentukan salah satu cara menghindari perilaku boros dengan tepat. Nah, di mana L2-nya atau kalau ingin tahu kognitifnya ini adalah aplikasi ya. Penerapan ini menghindari perilaku hidup boros yang mana? Jawabannya membuat skala prioritas berdasarkan kebutuhan sesuai anggaran. Gitu ya. Ini level 2. Kita lanjut ya ke level 3. Nah, ini materi kelas 9 semester 2 IPS level 3 atau menganalisis. KD-nya adalah menganalisis ketergantungan antar uang ya. Materinya upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Indikator soalnya disajikan diagram peringkat kewirausahaan di Asia Tenggara. Peserta didik dapat menganalisis upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif dengan tepat. Jadi nanti siswa itu akan melihat stimulus gambar grafik ini, kemudian siswa akan membaca. Berdasarkan diagram di atas, Indonesia menduduki peringkat kelima. Agar Indonesia bisa naik peringkat dan bersaing dengan negara Asia Tenggara, maka diperlukan konsep ekonomi kreatif guna menunjang lahirnya kewirausahaan. Mengingat peran ekonomi kreatif sangatlah penting, di antaranya adalah mengurangi pengangguran dan menambah pendapatan negara dan masyarakat. Berikut ini yang termasuk upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif adalah jawabannya C. Membantu mempromosikan produk ya. A. Salah karena memberi pajak yang tinggi. B. Salah karena mempermudah izin usaha import. D. Salah karena mendatangkan banyak tenaga asing. Jadi nanti si anak kalau di level 3 ini analisis, berikan stimulus yang mereka tuh berpikir dulu, tidak langsung menjawab begitu saja ya. Nah, untuk masalah KD bagaimana analisis itu kan sudah C4, tiba-tiba turun ke level 2 apakah boleh? Nah, di dalam BIMTEK itu apabila level 1 ingin dinaikkan boleh, tapi ke level 2. Begitu juga sebaliknya level 3 atau kognitif yang C4.
misalkan boleh diturunkan tetapi turun satu tingkat. Jadi kalau mau naik satu tingkat, kalau mau turun satu tingkat ya. Dan soal hot ini pun tidak semuanya harus hot. Nanti ya masalah waktu ya. Kedua juga tingkat kesulitan siswa tiap sekolah tuh berbeda-beda. Jadi sesuaikan dengan sekolahnya masing-masing ya. Jadi ada proporsinya. Kemarin dibahas itu ada proporsinya. Misalkan L1-nya itu 30%, L2-nya 40%, L3-nya 30%. Nah, jadi semuanya itu tergantung dari kesepakatan, biasanya MGMP misal. Yang kedua, boleh naik satu tingkat ataupun turun satu tingkat level kognitifnya. Nah, itu Pak Iris banyak bahas di IPS ya, karena Pak Iris bahas IPS. Untuk mapel yang lainnya, Pak Iris akan membahas hanya kenapa ini L1, L2 atau 3 ya. Nah, ini adalah materi bahasa Indonesia L1. Kenapa? Ini komite dasarnya mengidentifikasi materi teks tanggapan indikatornya dapat menunjukkan. Nah, menunjukkan ini adalah L1 ya. Jawabannya adalah B nomor 2. Jadi hanya sekedar menunjukkan. Nah, bagaimana L2-nya bahasa Indonesia ini? Mengidentifikasi sama teksnya, teks tanggapan, indikatornya disajikan kutipan teks tanggapan, peserta didik dapat menentukan tanggapan. Nah, tanggapan ini bagaimana menentukan tanggapan? Ini sudah L2, sikap kita bagaimana gitu ya. Di sini jawabannya adalah C. Di tengah pandemi yang melanda ini, seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru harus bergotong royong. Jadi ini sudah ada L2 atau C3 gitu ya. Lanjut, bagaimana L3-nya? Nah, level 3-nya di sini menelaah, kemudian disajikan kutipan indikator soalnya, laporan percobaan. Peserta dapat menemukan kata perintah dalam langkah-langkah membuat kecambah kedelai. Kenapa ini disebut L3? Karena di sini anak setelah membaca langkah-langkah, kemudian siswa itu mencari dulu kata perintahnya ya secara urut. Nah, gitu ya. Kita lanjut ke soal IPA. Nah, ini soal IPA yang L1 ya. Kenapa disebut L1? Menjelaskan konsep KBD-nya, kemudian indikator soalnya. Disajikan hasil percobaan sifat bahasa pada garam, peserta didik dapat menunjukkan. Nah, ini menunjukkan zatnya ya. Jadi menunjukkan. Nah, ada gambar. Jawabannya adalah D, 3 dan 4. Kemudian L2-nya. Nah, ini KD ya. Menganalisis. Nah, turun satu tingkat jadi L2 karena analisisnya sudah L3 ya levelnya. Indikatornya bagaimana? Disajikan gambar troli, kemudian menghitung. Nah, ini menghitung sudah C3 atau aplikatif atau L2. Jawabannya adalah A ini ya. Berikutnya bagaimana L3-nya? Nah, L3-nya menganalisis, kemudian level 3. Disajikan sebuah narasi tentang interaksi lingkungan. Peserta dapat menganalisis. Nah, siapa konsumen puncak pada cerita tersebut dengan tepat. Jadi disediakan narasi, cerita, kemudian siapa rantai makanan utamanya gitu ya. Isinya adalah B, ular. Lanjut. Ini adalah materi pendidikan agama Islam diwakili sejarah kebudayaan Islam. Ini kelas 7 semester 2 ya. L1. Disajikan narasi prestasi kolaborasi dia, peserta didik dapat menentukan prestasi ya. Jadi merecall, mengingat apa prestasi Umar bin Khattab yang dimaksud sekarang, yang dimaksud ini yaitu D, penetapan kalender Hijriah. Kita lihat bagaimana yang L2-nya SKI juga. Kalau yang L2-nya disajikan narasi tentang dakwah Wali Songo, peserta didik dapat mengidentifikasi metode dakwah Wali Songo dengan tepat. Nah, ketika sudah
dibuatkan narasinya, ceritanya berdasarkan orang tersebut, metode dakwah yang digunakan. Metode dakwah berarti metode dakwah itu adalah cara. Berarti ini sudah aplikatif caranya. Berarti jawabannya adalah C dengan kesenian. Terakhir L3-nya sejarah kebudayaan Islam ya. KD-nya menganalisis, kemudian materi biografi tokoh, pendiri organisasi. Indikator soalnya disajikan narasi tentang sikap Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam melawan penjajah. Peserta didik dapat menerapkan pada masa sekarang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tepat. Nah, indikator soal ini sangat penting nantinya untuk dijadikan soal ya. Jadi memang harus berhati-hati di indikator soal. Indikator soal lihat materi lihat di KD gitu ya. Lalu kita bisa buat soal. Di mana letak L3-nya analisis? Nah, semangat jihad ini diteladani generasi milenial dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Jadi si anak menganalisis apa keterhubungan ya semangat jihad ke Haji Hasyim Asy'ari dengan keutuhan NKRI. Jawabannya adalah C. Meng-cross-check informasi yang beredar di media sosial sebelum diedarkan, karena banyak hoax yang berakibat kepada konflik sehingga bisa menghancurkan integrasi bangsa. Jadi sebelum kalian mengedarkan informasi, tolong dicek dulu ya. Nah, bagaimana contoh soal level 3? Ini Pak Aris dapatkan dari dosen yang menerangkan. Perhatikan ya, ini penalaran. Kata kuncinya, Ahmad pulang dari sekolah. Dia melihat ada dua kelompok siswa saling ejek dan saling menyerang. Mereka saling melempar batu. Tiba-tiba ada lemparan batu yang mengenai kepalanya. Sebenarnya Ahmad tahu dari kelompok mana batu tersebut berasal. Jadi si Ahmad ini kena batu nih. Meskipun demikian, dia tidak dendam karena menyadari bahwa lemparan itu tidak disengaja. Ahmad menilai bahwa sudah C5 ya, bahwa sifat dendam tersebut hanya akan membawa dampak buruk. Yang A, membuat kepercayaan orang lain menjadi hilang. B, membuat masa depan menjadi tidak menentu. C, membuat rasa permusuhan menjadi berkepanjangan. D, menghambat cita-cita yang selama ini dikejar. Jawabannya yang mana? Yang C, karena kalau dia dendam nanti konfliknya terus berkepanjangan. Nah, ini contoh hot. Jadi ingat, hot itu tidak identik dengan soal yang rumit ya. Jadi si anak itu diajak untuk bernalar ya, menganalisis, menilai atau membuat sesuatu. Nah, ini contoh format kartu soal yang tadi Pak Iris bahas. Kemudian yang kedua contoh format kisi-kisi. Nah, ini adalah alamat link yang bisa diunduh Bapak Ibu atau yang membutuhkan. Suatu URL alt/rm besar w besar 27. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.